Halo, nama saya Natasha Tiffany dengan NIM 11181810053, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Marketing, Universitas Majung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis perbandingan pemasangan iklan weekdays yang dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 16 November yang lalu dan weekend pada tanggal 25 hingga 27 November 2020. Langsung saja ke pembahasannya. Pada bagian kinerja, dari segi perbandingan iklan weekdays dan weekend, terlihat bahwa iklan jauh lebih banyak dijangkau pada saat weekend, dengan 1.344 jangkauan dan interaksi postingan sebanyak 1.189. Sedangkan pada saat weekdays, jangkauan iklan hanya berkisar 4.785 jangkauan dengan interaksi postingan sebesar 69. Hal ini mungkin terjadi karena perbedaan biaya dalam pemasangan iklan seperti yang diketahui pada saat pemasangan iklan pertama yaitu weekdays, biaya yang dikeluarkan hanya sebesar 50.000. Di sisi lainnya, pada pemasangan iklan kedua yang tepat di hari weekend, biaya yang dikeluarkan sebesar 100.000. Hal ini sangatlah berpengaruh signifikan dengan hasilnya. Dengan harga Rp100.000, jangkauan lebih luas, sasaran yang dituju lebih tepat. Rasio interaksinya pun sangat terlihat jelas, ada perbandingan yang signifikan besarnya, yaitu rasio weekend sebesar 11%, sedangkan pada weekdays memiliki rasio sebesar 1,4%. Dari sinilah telah terlihat jelas bahwa memposting pada saat weekend lebih menguntungkan. Dengan harga nominal Rp100.000 sudah bisa melihat laporan secara rinci dan lebih tepat sasaran dibandingkan dengan memposting iklan weekdays dengan harga yang lebih murah 2 kali lipat dan jangkauannya pun meluas dari segala aspek tetapi kurang tertuju kepada sasaran yang diinginkan. Selanjutnya, audiens. Jangkauan audiens untuk rentang usia sudah menyasar pada sasaran yang tepat dan yang diinginkan, yaitu kaum remaja. Dengan rentang usia 18 hingga 24 tahun sebesar 867 audiens dan rentang usia 25 hingga 35 tahun sebesar 266 audiens. Hal ini sesuai karena usia remaja kisaran 18 hingga 35 tahun rata-rata masih membutuhkan dan tertarik pada produk yang ditawarkan ini, yaitu soft lens. Karena di tahap remaja biasanya mereka lebih memperhatikan penampilan diri di samping manfaat soft lens yang bisa digunakan sebagai pengganti kacamata. Maka target audiens berdasarkan rentang usia ini sudah cukup tepat. Kemudian untuk target audiens berdasarkan gender. Rata-rata jangkauan gender lebih banyak menyasar gender wanita yaitu sebesar 71,6% dan laki-laki sebesar 28,4%. Hal ini sudah sesuai harapan bahwa jangkauan untuk bergender wanita lebih besar daripada pria. Karena ini juga dipengaruhi dari produk yang diiklankan berupa soft lens. Produk soft lens ini merupakan produk yang general dan sebenarnya dapat dipakai di segala gender. Namun, masyarakat kebanyakan lebih mengidentikan untuk dipakai untuk kaum wanita. Maka dari itu, umumnya wanita lebih banyak menggunakan soft lens untuk menunjang penampilannya dan membantu para wanita yang berkacamata, yang memiliki mata minus atau plus, untuk melihat tanpa menggunakan kacamata, sehingga penampilannya terlihat elegan dan lebih segar. Hal ini sangat logis apabila jangkauan dan interaksi postingan lebih besar peminatnya wanita dibandingkan dengan pria.
Untuk placements, kali ini lebih banyak dijangkau melalui kabar beranda aplikasi seluler dan beranda Instagram. Hal ini juga memiliki peningkatan yang cukup baik, dengan kabar beranda aplikasi seluler yang menjangkau 9.408 audiens dan beranda Instagram menjangkau 1.892 audiens. Sedangkan pada saat iklan weekdays, jangkauan kabar beranda pada aplikasi seluler hanya mencapai 3.604 audiens dan beranda Instagram hanya mencapai 3 audiens. Hal ini membuktikan bahwa dengan pengaruh Instagram sebagai media pengiklanan sangat besar dan menjangkau begitu banyak masyarakat luas. Interaksi yang terjadi terhadap postingan juga menunjukkan peningkatan yang baik dibandingkan dengan pengiklanan sebelumnya, di mana iklan lebih banyak tersebar dalam area Facebook. Namun, tidak juga menutup kemungkinan untuk terus memanfaatkan kedua marketplace ini secara berimbang. Bila pengiklanan pada Facebook dan Instagram dapat berjalan beriringan dengan interaksi yang cukup intens, maka akan lebih baik ke depannya untuk mendapatkan banyak konsumen pada produk yang ditawarkan ini. Yang perlu ditingkatkan kembali untuk placement via Instagram adalah ketertarikan orang dalam Instagram Explore untuk mengklik produk yang diposting masih kurang. Hal ini perlu ditingkatkan kembali, mungkin dengan memberikan tampilan desain feeds yang menarik tentang produk agar orang penasaran dan mengeksplor lebih jauh lagi tentang produk yang ditawarkan ini. Jadi dapat ditarik kesimpulan dengan nominal harga sebesar Rp100.000 sudah cukup menguntungkan untuk mengiklankan produk yang dipunyai. Hal ini sebanding dengan jangkauan meluas dan target pasar yang sesuai dengan yang diinginkan daripada mengeluarkan biaya sebesar Rp50.000, namun jangkauan masih minim dan target sasaran kurang tepat. Segala target sasaran juga mengalami peningkatan baik dari kinerja, rentang usia, gender, maupun placement. Yang perlu dibenahi kembali adalah ketertarikan orang untuk mengeksplor produk dalam Instagram Explore dan pengiklanan melalui platform Facebook juga harus dimaksimalkan. Jadi, keduanya dapat berjalan beriringan sehingga jangkauan konsumen yang dicapai lebih meluas. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa mengiklankan produk pada saat weekend lebih praktis, efektif, dan menguntungkan dibandingkan dengan mengiklankan secara weekdays, karena interaksi orang untuk memegang smartphone atau berhubungan dengan sosial media untuk menikmati hiburan dan mengeksplor hal di luar pekerjaan lebih besar ketika weekend, di mana merupakan waktu bersantai daripada saat weekdays, yaitu waktu produktif. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.